warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita masih belajar di rumah, Bapak berharap tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya jangan lupa bagi kalian yang belum mengisi absensi, silahkan dicek linknya di grup kelas atau di Google Classroom. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan mereview dulu untuk pelajaran minggu lalu, yaitu ada yang masih ingat? Ya, tentang VLAN. Apa itu VLAN, kemudian apa jenis-jenis VLAN, bagaimana cara kerja VLAN bisa kalian pelajari di materi minggu lalu. Oke, sebelum kita lanjut bisa dilihat gambar ini ya. Kira-kira apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar ini? Ya, mungkin beberapa di antara kita ada yang berpikiran, kok rasanya gatel ya melihat switch, katakanlah nganggur karena terhubung ke internet langsung, tapi tidak ada PC dan host yang terhubung ke PC-nya. Rasanya kita ingin buru-buru mengambil laptop, kita ambil kabel, kita colokkan ke laptop supaya kita internetan, ya nggak? Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, ini bisa menimbulkan potensi-potensi yang mengganggu keamanan jaringan kita. Nah, oleh karena itu, kenapa muncullah VLAN? VLAN itu apa? VLAN merupakan suatu model jaringan yang mengkonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Ya, bisa diperhatikan di sini ada gambar dengan topologi yang sama, kemudian pengaturan logic atau IP address pun sama, tetapi kondisinya bisa jadi berbeda. Ini adalah kondisi dengan tanpa VLAN. Kita bisa lihat ya, kalau tanpa VLAN, maka keempat host ini bisa saling terhubung dengan satu switch yang ada. Kondisi lain, dengan adanya VLAN, meskipun secara logik ini berada dalam jaringan yang sama, ya, networknya sama, kelasnya sama, tetapi dengan pengaturan VLAN berupa port, kita bisa membedakan segmennya. Ada katakanlah dua jaringan di sini. Jaringan pertama yang berwarna kuning dan jaringan kedua yang warna kuning. Ya, jadi analoginya seperti ini. Terlihat ada dua jaringan yang berbeda. Padahal secara fisik kedua-dua kondisi ini memiliki peralatan yang sama. Tetapi karena dengan adanya VLAN, maka di sini terjadi perbedaan jaringan sehingga PC1 tidak dapat terhubung dengan PC2. PC2 tidak dapat terhubung ke PC0, ya. Dan PC0 hanya bisa terhubung ke PC1, PC2 hanya bisa terhubung ke PC3. Seperti itu untuk gambaran tentang VLAN. Bisa dipahami ya? Untuk VLAN jenisnya banyak, sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di sini yang akan kita bahas yaitu VLAN berdasarkan port. Jadi kalau kita memiliki switch, sama seperti tadi kondisinya, kita bisa mengatur port-port yang ada di sini nih. Kita membuat VLAN, kemudian mengatur port-port mana saja yang terhubung ke VLAN tersebut. Contohnya misalnya di sini ada 8 port, akan kita buat menjadi VLAN-nya 3. Maka bisa jadi ada 3 jaringan yang berbeda. Walaupun secara logik IP address-nya berada dalam network yang sama. Tetapi tidak semua switch bisa kita konfigurasikan VLAN secara bebas. Hanya switch yang sifatnya manageable yang dapat memberikan pengaturan VLAN. Jadi kalau switch yang standar itu tidak bisa. Siapapun port yang terhubung ke switch yang biasa, kemudian secara logik address-nya berada dalam network yang sama, maka seluruhnya pasti terhubung. Tapi kalau switch manageable, kemudian kita atur VLAN, bisa jadi tidak terhubung karena berada dalam VLAN yang berbeda. Tuh, jadi bisa dibedakan, tidak semua switch bisa dikonfigurasi VLAN, hanya switch yang manageable saja.
Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana praktek VLAN khususnya pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini aplikasi untuk simulasi tentang jaringan, sangat mempermudah kita untuk mempersiapkan perancangan jaringan sebelum kita praktek secara realnya. Kita lanjut, sekarang perhatikan gambar ini. Di sini ada dua PC, kemudian satu switch. Ada PC A dengan IP 192.168.1.2, PC B 192.168.1.3. PC A ini dinamai dengan VLAN 10 dan PC B dinamai dengan VLAN 11. Untuk konfigurasinya kita lakukan di switch, bukan pada PC, karena PC hanya untuk pengaturan IP address saja. Nah, konfigurasi VLAN-nya dilakukan pada switch. Perintah apa saja yang kita lakukan untuk konfigurasi VLAN? Silahkan perhatikan. Ini kita konfigurasinya pada switch ya, bukan pada host. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengaktifkan switchnya dengan perintah enable atau bisa juga end. Kalian ketikkan enable. Setelah diaktifkan atau di enable, maka switch akan berubah menjadi switch tanda pagar. Dan selanjutnya kita masuk untuk mengkonfigurasi terminal dengan perintah configure spasi terminal. Nah, setelah masuk konfigurasi terminal, maka akan berubah menjadi switch dalam kurun config. Selanjutnya kita buat VLAN ya di sini, proses pembuatan VLAN. Selanjutnya kita ketikkan VLAN spasi 10 atau VLAN spasi angka. Nah, defaultnya itu VLAN dari angka 1. Jadi bisa kalian buat dari angka 1 atau angka 2 dan seterusnya. Karena contohnya ini angka 11 dan 10, maka kita buat VLAN 10. Maka selanjutnya akan masuk ke konfigurasi VLAN. Selanjutnya tambahkan nama dari VLAN. Di sini contohnya name spasi SMK. Selanjutnya ketikkan exit untuk kembali ke menu sebelumnya, yaitu ke menu switch config pagar. Nah, selanjutnya tambahkan perintah interface pas Ethernet 01. Karena konfigurasi VLAN itu pada Ethernet atau pada port, maka kita harus perhatikan VLAN 10, port yang terhubung ke VLAN 10 portnya apa. Di sini adalah port FA01, sehingga ketika kita mau mengkonfigurasi portnya, kita harus masuk dulu ke port tersebut dengan perintah interface spasi pas Ethernet 0*1. Perintah berikutnya yaitu switch port mode access. Kemudian switch port akses VLAN spasi nama VLAN-nya, VLAN 10. Nah, itu kita sudah berhasil membuat konfigurasi untuk satu buah port yang akan dihubungkan ke VLAN 10. Selanjutnya ketik exit dari VLAN 10. Nah, cara ini sama juga dan berlaku untuk pembuatan VLAN 11, yaitu dengan menggunakan atau mengetikkan perintah VLAN spasi 11, kemudian name-nya spasi apa, misalnya name spasi TKJ, kemudian exit. Selanjutnya interface pas Ethernet berapa, di sini berarti pas Ethernet _02. Selanjutnya switch port mode access sampai ke exit. Jadi sebelum kita setting VLAN, PC A dengan PC B itu dapat terhubung karena dia pada satu jaringan yang sama. Tapi setelah pakai VLAN, ini PC A dengan PC B ini tidak bisa saling terhubung karena kita sudah memisahkan dengan dua buah VLAN. Tuh, karena jadi seperti itu gambarannya untuk VLAN. Sekarang kita coba praktekkan dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Aplikasi Cisco Packet Tracer ini berupa simulasi untuk kita mengkonfigurasi sebuah jaringan. Jadi sebelum kita praktekkan langsung pada komputer yang sebenarnya, gitu, ke gedung-gedung, gitu, alangkah baiknya kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Topologinya seperti apa, perangkatnya yang dibutuhkan apa, itu ada pada Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita coba praktekkan untuk konfigurasi VLAN. Di sini ada sebuah kondisi
di mana ada 4 buah PC sama seperti tadi ya. Kemudian PC 4 dan PC 5 berada dalam VLAN SMK1, di mana PC 1 dan PC 4 berada dalam VLAN yang sama, kita namai VLAN SMK1. Sementara PC 2 dan PC 3 berada dalam VLAN yang berbeda, yaitu VLAN TKJ. Sehingga PC 4 dan sehingga PC 1 dan PC 4 itu dapat saling terhubung. Sementara PC 2 dan PC 3 itu dapat saling terhubung. Sementara dari PC 1 ke PC 3 itu tidak dapat terhubung, atau sebaliknya. Dan dari PC 2 ke PC 4 itu tidak dapat saling terhubung. Padahal kalau kita lihat, ini IP-nya untuk IP konfigurasinya berada dalam network yang sama. Tapi karena kita sudah buat VLAN dan VLAN-nya berbeda, maka masing-masing sepasang device host ini tidak bisa saling terhubung, kecuali dengan host yang berada dalam VLAN yang sama. Oke, kita coba praktekkan ini ya. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu menambah perangkat. Untuk perangkat ada di bagian bawah ya. Nah, di situ ada end device, kemudian ada network, ada connection, dan lain-lain. Yang pertama kita ke end device dulu. Kita masukkan PC, kita klik PC di sini, atau bisa di drag. Kita buat ada 4 PC. Ada PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Kemudian kita buat switch atau tambahkan switch, ada pada network, kita pilih yang port 24 saja. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel pada menu connection. Kalau switch dengan PC itu kan beda device, berarti kita menggunakan kabel susunan straight ya. Kita tambahkan, pilih pada FA01 atau port nomor 1, hubungkan ke PC 1, kemudian FA02 ke PC 2, FA03 ke PC 3, dan FA04 pada PC 4. Ya. Selanjutnya kita setting IP ya. Untuk setting IP, caranya tinggal klik pada PC yang akan disetting. Nah, maka akan muncul seperti ini, menu seperti ini. Pilih pada desktop, kemudian IP configuration. Kita buat static, IP-nya tambahkan 192.168.1.1 untuk PC 1. Kemudian untuk subnet mask, tinggal klik otomatis atau default dari sananya 255.255.255.0. Selanjutnya ulangi untuk PC 2, 3, dan 4, caranya sama, tinggal masuk ke desktop, IP configuration, buat 192.168.1.2, dan PC 3 192.168.1.3, dan terakhir PC 4 192.168.1.4. Ya, sudah selesai ya. Nah, kita lihat ini 1.1, 2, dan 1.4. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Masuk ke desktop dan pilih run. Ketikkan ping 19 ping spasi 192.168.1.1. Oke, TTL ya. Itu tandanya sudah terhubung. Kita coba ke PC selanjutnya 1.3, sama juga replay TTL ke PC 4. Oke, TTL juga ya. Oke, sekarang kita baru ke masuk ke konfigurasi VLAN. Nah, untuk konfigurasi VLAN lakukan pada switch-nya. Klik pada switch, kemudian pada menu CLI kita enter paling bawah satu kali sehingga muncul switch tanda siku. Sekarang aktifkan switch terlebih dahulu dengan mengetikkan N atau enable. Tuh, enter, kemudian
kita ke konfigurasi terminal, ketik konfigur spasi terminal. Oke, sudah masuk ya ke config. Kita buat VLAN berapa, misalnya VLAN 2 atau VLAN 10. Kemudian masuk ya ke config VLAN, kita beri nama name-nya apa, misalnya name-nya SMK1, name spasi SMK1 ya. Oke, selanjutnya exit untuk kembali ke menu sebelumnya. Kita lihat SMK1 VLAN 2, VLAN 10. Kita buat VLAN 3 atau VLAN 20. Kita beri nama name spasi TKJ. Kita exit. Nah, selanjutnya kita atur port berapa saja yang masuk ke VLAN SMK1 dan port mana saja yang masuk ke VLAN TKJ. Nah, caranya tinggal perhatikan FA berapa di sini atau portnya berapa. Kita setting di sini. Kita masuk dulu ke interface spasi pas Ethernet 0/1 sudah masuk ya. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN. Switch port akses VLAN, nomor VLAN-nya berapa. Kemudian kita lanjut lagi exit ya. Setelah di exit, lanjutkan setting untuk FA atau port yang lain, yaitu FA02. Untuk mempercepat, perintahnya kan sama ya, tinggal tekan tanda panah ke atas di keyboard, atau kalau yang menggunakan handphone bisa diketik saja sampai ke perintah yang dituju sebagai bentuk riwayat. Tuh. Interface pas Ethernet kita ganti 0/2, kemudian tanda panah lagi, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN, kemudian exit. Nah, sudah selesai ya. Untuk FA01 dan FA02 sudah kita setting ke VLAN SMK1. Nah, selanjutnya kita setting untuk VLAN TKJ dengan FA03 dan FA04. Perintahnya sama, kita butuh ke perintah pas Ethernet berapa. Untuk VLAN TKJ 3 dan 4. Oke, kita 3 dulu, FA03, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port VLAN berapa? VLAN yang tadi diganti menjadi VLAN 3 atau VLAN TKJ. So, exit. Kita keluar dulu, kita setting untuk FA04. FA3 ganti menjadi 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 3 atau VLAN TKJ. Kemudian kita exit ya. Oke, untuk melihat hasil dari VLAN atau pembuatan VLAN kalian, gunakan perintah show spasi VLAN. Nah, di situ muncul VLAN nomor berapa dan nama dari VLAN yang sudah kita buat. Ada VLAN SMK1 dan VLAN TKJ dengan port yang sudah kita setting. Nih, VLAN SMK1 sudah masuk FA berapa, kemudian TKJ sudah masuk FA berapa. Langkah selanjutnya setelah konfigurasi pada VLAN yaitu melakukan ping pada tiap PC yang sudah kita setting. Sama seperti tadi, kita lakukan ping dari PC 1 dengan cara masuk ke desktop, kemudian ketikkan ping spasi
192, 168, 1.2. Nah, reply ya, karena PC1 dengan PC2 itu berada dalam satu VLAN yang sama. Selanjutnya dicoba dari PC1 ke PC3. Ini harusnya RTO karena dia berada dalam satu VLAN yang terpisah. Ya, request timeout. Itu tandanya dia tidak dapat terhubung. Seperti itu. Selanjutnya coba ke PC4. Sama juga. Ya, karena PC1 itu hanya bisa mengirim ke PC2 dan sebaliknya. Sementara PC3 dengan PC4 itu dapat saling terhubung. Kita coba ping dari PC3 ke IP PC4. Ping 192.168.1.4 reply ya. Kemudian kita coba ke PC 2. RTO. Ya, berarti sampai di sini kalian sudah berhasil menyeting dua buah VLAN. Yang pertama VLAN SMK, SMK1 dan TKJ. Nah, selanjutnya sebagai bahan latihan kalian di rumah, buat kembali VLAN, dua buah VLAN dengan 5 buah PC. Yang pertama VLAN untuk guru, dari mulai PC1, PC4, dan PC5. Sementara untuk VLAN siswa itu terdiri dari PC2 dan PC3. IP-nya silahkan dibedakan dari mulai IP 192.168.10.1 sampai .5. Seperti itu. Nah, untuk latihannya kalian bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah kalian install, bisa menggunakan laptop atau menggunakan handphone. Kemudian setelah selesai filenya kalian simpan dengan nama file nama kalian, kemudian diupload ke Google Classroom. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya melalui aplikasi Packet Tracer kalian tidak perlu membeli perangkat jaringan yang sesungguhnya, karena pada aplikasi Packet Tracer sudah disediakan beberapa perangkat jaringan dan tinggal kalian setting sendiri. Demikian untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum diakhiri, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.